Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, rezeki yang barakah, dan terimalah semua amal baik kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah azza wa jalla, Tuhan seluruh sekalian alam yang kembali mengumpulkan kita di salah satu taman surga, Raudhah min Riyadhil Jannah, melalui kita hadir di majelis ta'lim Masjid Raya Al-Mustaqim. Semoga ilmu yang telah Allah berikan kepada kita mudah-mudahan insya Allah dijadikan sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah fid din wad dunya wal akhirah, manfaat dan barakah dalam urusan agama, dalam urusan dunia sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita telah tiba pada bab yang baru, tepatnya yaitu bab 9 tentang masalah seputar salam. Walaupun memang kita sudah mengupas secara sangat rinci ya insya Allah tentang seputar salam melalui kitab yang disusun oleh Al-Ustadz Shalih bin Ahmad Al-Aidarus hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Tetapi kita tetap menjejaki pembahasan tentang seputar salam sebagaimana yang diketengahkan oleh guru mulia kita, yaitu Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Hal ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang etika keluar masuk rumah orang, termasuk juga rumah kita sendiri. Di situ sudah diketengahkan adab-adabnya, etika-etikanya. Maka saat ini kita tiba pada pembahasan masalah seputar salam. Ibu bapak bisa melihat di layar ini, yaitu tentang masalah seputar salam. Hal ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengawalinya dengan sebuah masalah. Kemudian setelah mengetengahkan masalah pertama, terlebih dahulu beliau menukil ucapan seorang ulama yang bernama Abu Sa'id Al-Mutawalli rahimahullah, di mana Abu Sa'id Mutawalli rahimahullah, beliau mengatakan yang artinya menyampaikan ucapan selamat kepada seseorang ketika ia keluar dari tempat buang air kecil dengan ucapan taba hamamuka, semoga baik kamar kecilmu atau kamar mandimu, adalah ucapan yang tidak ada sumbernya dari hadis atau athar. Nah, para jamaah rahimakumullah, ucapan beliau ini itu menjadi pengingat buat kita semuanya bahwa kalau kita itu memberikan ucapan selamat kepada seseorang, ketika misalnya dia keluar dari kamar mandi,
maka ucapannya itu tentunya perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, rasa-rasanya memang tidak pas ya, semoga baik kamar mandimu. Toba. Toba itu baik, nyaman, tenang. Hamam atau hammam itu artinya adalah kamar mandi. Nah, para jamaah, karena memang kita ketika memberikan ucapan selamat itu lebih dikhususkan kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada sesama muslim sebagai sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itu dilanjutkan dari pernyataan Abu Sa'id Al-Mutawalli tadi itu, dilanjutkan dengan riwayat bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah berkata kepada seseorang yang baru keluar dari kamar kecil. Kata beliau, "Taharta fala najista." Semoga engkau suci, semoga engkau tidak najis. Nah, ini adalah ucapan dikatakan ucapan ini tidak sah keterangannya barang sedikit pun. Artinya riwayatnya atau sumbernya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, para jamaah rahimakumullah, sekiranya seseorang berkata kepada temannya dengan ucapan yang menunjukkan kasih sayang dan persaudaraan, seperti adamallah laka an-na'im, semoga Allah mengemukakan atau semoga Allah melestarikan, adama yudimu, daim, dawam, senantiasa, selalu, adamallahu laka an-na'im, semoga Allah melestarikan nikmatnya kepadamu, atau ucapan yang serupa seperti tadi ini, maka tidak mengapa kebiasaan yang seperti itu. Nah, jadi para jamaah rahimakumullah, ini masalah pertama. Dan memang sangat jarang ya kebiasaan kita untuk memberikan ucapan selamat kepada orang yang baru keluar dari kamar kecil, kamar mandi. Rasa-rasanya mungkin tidak ada di antara kita yang punya kebiasaan seperti itu. Ya, wong metu teko jeding terus diberi ucapan selamat. Justru yang baru keluar dari kamar mandi itulah yang kemudian mengucapkan kalimat ucapan syukur. Alhamdulillah alladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari diriku dan memberikan keselamatan kepadaku. Nah, ini yang lebih tepat, yaitu yang mengucapkannya adalah orang yang memang baru keluar dari tempat air kamar mandi atau buang air kecil. Nah, ibu bapak rahimakumullah, itu masalah yang pertama. Masalah kedua, apabila seseorang yang lewat memberikan ucapan selamat kepada orang yang dilewati. Ya, kita berjumpa dengan seseorang, lalu orang tersebut memberikan ucapan macam-macam. Ketika ketemu di waktu pagi, dia mengatakan selamat pagi. Ketika ketemu di lain waktu, dia mengatakan selamat berbahagia. Atau ucapan semoga Allah memberikan kekuatan kepadamu, atau semoga Allah tidak menjadikan engkau dalam kesepian. Nah, para jamaah, bagaimana hukumnya ketika kita mendapatkan ucapan selamat semacam ini? Apakah kita wajib untuk membalasnya? Apakah kita harus memberikan jawaban atas ucapan tersebut? Kalau ditanya seperti itu, maka jawabannya tidak wajib kita menjawab ucapan yang semacam ini. Ya, dia mengatakan selamat pagi, nggak wajib kita menjawab, tapi boleh kita untuk menjawab. Ya, selamat pagi juga, Pak. Nah, seandainya dia itu adalah seorang muslim, ya, dia mengatakan selamat pagi, sekaligus kita ucapkan salam saja kepadanya sebagai balasan. Assalamualaikum. Dia mengatakan selamat pagi, kita balas dengan ucapan Assalamualaikum. Nah, ucapan Assalamualaikum tidak ada gantinya.
walaupun diganti atau dicoba untuk dialih bahasakan dengan selamat pagi, tidak bisa, beda. Selamat siang, selamat sore, berarti keselamatannya hanya di waktu-waktu tertentu. Tetapi ucapan salamnya kita kepada saudara kita itu berlaku sepanjang waktu. Ya, di waktu subuh, duha atau isyraq duha, kemudian waktu zuhur, asar, maghrib, isya, ucapan salam ini itu berlangsung sepanjang waktu. Oleh karenanya para jamaah rahimakumullah, tidak wajib hukumnya menjawab seseorang yang mengatakan selamat pagi, selamat berbahagia, semoga Allah memberikan kekuatan kepadamu. Tetapi para jamaah, sekiranya dia berdoa, ya, bersamaan dengan itu, ya, bersamaan dengan dia mengucapkan kalimat tersebut, maka itu baik sekali, ya. Misalnya selamat pagi, kita balas barakallahu fiik, semoga Allah memberkatimu. Selamat pagi, kita balas dengan ucapan doa, ya, semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepadamu, dan seterusnya. Ini tidak ada masalah, hanya saja tidak wajib. Ya, tapi ibu bapak, kita ini kan makhluk sosial, ya. Kalau kita nggak balas ucapan selamat dari seseorang kepada kita, ini tentu bisa melukai perasaannya, ya. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial kita harus punya tenggang rasa. Jangan kita seperti bangsa Israel saat ini, ya. Ini nyambungin nang kuno maling, ya. Jangan seperti bangsa Israel, ya, yang tidak saja enggan memberikan ucapan selamat, tapi hampir setiap hari membantai bangsa Palestina. Bahkan laporan terkini tadi sore itu, yang wafat sebagai syahid insya Allah, para syuhada itu insya Allah itu sudah mencapai 11.000 jiwa, melebihi korban tewas dalam perang Rusia Ukraina yang sudah berjalan setahun lebih, ya. Jadi luar biasa kebiadaban, kekejian, kekejaman, ya, Zionis Israel yang sudah kita ketahui bersama. Nah, kita sebagai sesama umat manusia, ketika ada saudara kita yang beda agama, maksudnya saudara sebangsa setanah air, ya, berbeda agama, memberikan ucapan kepada kita selamat pagi, ya, kita jawab, ya, selamat pagi, ya. Dia bilang mendoakan kita misalnya, ya, semoga Bapak sehat walafiat, ya. Lalu kita ucapkan terima kasih atas doanya, ya. Kalau diamini jangan, ya, karena dia doanya kepada selain Allah. Kalau kita mengamini, ya, dengan sadar, ya, dengan sengaja, nah ini tidak boleh, ya, karena dia doanya itu ditujukan kepada selain Allah sesuai dengan keyakinannya. Kita boleh menjawab, kita boleh mengatakan terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Inilah, ya, untuk untuk menunjukkan sikap toleransi di antara sesama umat manusia. Cuma jangan sampai kebelabasan, jangan sampai kelewatan, sampai melewati garis merah. Kalau sudah urusan akidah, urusan ibadah, urusan iman, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau soal masalah muamalah, interaksi sosial, boleh saja, ya, kita menunjukkan sikap menghargai ucapan yang dia berikan kepada kita. Selamat pagi, kita bilang selamat pagi, ya, selamat sore. Dia mendoakan kita, kita bilang terima kasih doanya, ya, atau terima kasih perhatiannya. Nah, para jamaah rahimakumullah, jadi ini ketika itu berlaku kepada dari orang Islam kepada kita, maka ketika dia itu mengucapkan selamat pagi kepada kita, kita dianjurkan di sini, ya, memberikan teguran kepadanya supaya tidak meremehkan salam, maka kita membalasnya dengan ucapan salam. Selamat pagi, assalamualaikum.
Ya, pura-pura seandainya ya, pura-pura kita tidak dengar ucapannya gitu, tapi kemudian kita merespon, membalas ucapannya dengan ucapan Assalamualaikum yang jauh sejuta kali, ya, sejuta kali jauh lebih baik dari ucapan selamat pagi. Ya, jadi sekali lagi para jamaah, ucapan salam itu tidak bisa digantikan dengan ucapan selainnya. Mau ucapan selamat pagi, selamat sore, selamat ini, selamat itu, ketika berjumpa tetap yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling indah adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para jamaah hafizakumullah, ini adalah masalah yang kedua sekaligus yaitu awal dari bab yang ke-9 dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatal abrar. Kita masuk pada pasal pertama. Jika seseorang, ini soal cium tangan, ya. Jika seseorang hendak mencium tangan orang lain, misalnya, kenapa Anda mencium tangannya? Karena dia orang yang zuhud. Kenapa Anda mencium tangannya? Karena dia orang saleh. Kenapa Anda mencium tangannya? Karena dia orang yang alim, memiliki keilmuan. Kenapa Anda mencium tangannya? Karena dia memiliki kemuliaan. Mungkin dia orang yang dermawan, orang yang supel, orang yang gampangan, ya, melangkahkan kaki diundang orang, mau orang miskin, orang kaya, orang biasa, dia mudah melangkahkan kaki. Dia orang yang mulia lah, dianggap orang yang baik, ya. Kemudian kita cium tangannya, maka para jamaah, ini adalah sesuatu yang disunnahkan. Mencium tangan, ya, mencium tangannya seorang kiai yang soleh, mencium tangannya seorang kiai yang alim, yang dia terkenal dengan kewaraannya, kezuhudannya dan sebagainya. Ya, kemarin itu kan ada haulnya Al-Ustadz Alwi bin Salim Al-Aidarus, ya. Ini mungkin kalau jenengan warga Malang asli itu insya Allah kenal atau tahu, ya, pernah mendengar namanya. Itu termasuk gurunya para kiai yang ada di Malang Raya ini, ya, termasuk Yai Basori Alwi dan para kiai yang lain, ya, yang saya mungkin kurang begitu hafal nama-namanya. Itu luar biasa para jamaah. Beliau itu kesabarannya, keuletannya luar biasa. Kemarin itu ketika haul yang memberikan tausiah itu Ustadz Hasanuddin, ya, Abuya, kalau jenengan manggilnya Abuya Nur Hasanuddin. Itu beliau cerita, pernah beliau itu diundang di suatu pengajian, ya, itu datang dengan biaya sendiri, ya, dengan biaya sendiri, ya, naik dokar atau apa ketika itu, naik mobil terus naik dokar lagi, atau naik mobil kemudian mobilnya itu diparkir gitu, ya, kemudian tahun 80-an, ya, terus jalan itu terjal, yang kalau hujan itu beceknya luar biasa, sehingga kadang-kadang beliau pakai kresek gitu, ya, supaya nggak nyiprati gamisnya atau sarungnya itu, ya. Pulang itu nggak digawani apa-apa, Pak, Masya Allah, ya, cuma digawani kates. Itu pun katesnya kadang-kadang kalau ketemuan di tengah jalan dikasih satu, ini kasih satu. Akhirnya nyampe rumah habis katesnya itu, luar biasa. Nah, ini jelas, ya, orang seperti beliau ini rahimahullah, ini adalah sosok alim yang wara, yang zahid, ya, yang mulia. Maka sosok semacam ini itu kita disunnahkan untuk mencium tangannya. Nah, para jamaah seringkali atau ada orang itu yang menduga bahwa aktivitas cium tangan itu termasuk sikap sujud, ya, sikap sujud, ya, atau memuliakan makhluk, padahal kita hanya harus bersujud,
ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang sampai kemudian melarang ya, melarang untuk mencium tangannya. Banyak sekali misalnya ya kalau jenengan perhatikan itu ya di pengajiannya saudara-saudara kita yang mengaku sebagai golongan salafi gitu ya, itu ketika misalnya usai pengajian atau misalnya di pondoknya bahkan ya itu ya sama pengasuhnya itu ya salaman ya kayak salaman mbek konco gitu Pak gini dan sebagainya. Nah kan kalau kita enggak kan, kita sama kiai kita sama guru kita ya kan habis pengajian ya, bagi yang mau ini sunnah ya bukan wajib, artinya kita menunjukkan sikap ta'zim, sikap hormat ya seperti itu. Nah kita sama kiai kita sama ulama kita guru kita diajarkan ya untuk mencium tangannya sebagai bentuk apa? Bentuk hormat, bukan sujud ya, bukan nyembah. Adakah di antara kita yang kemudian berniat untuk menyembah ketika mencium tangan? Enggak ada. Nah ini tuduhan yang sangat miris ya, tuduhan yang mungkin sangat menyebalkan lah seperti itu. Nah, tapi kita tidak usah pusing, tidak usah merisaukan, ya kita tetap melaksanakan karena memang ada tuntunannya, ya tuntunannya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi berikut ini. Jika cium tangannya itu karena dia orang yang kaya, nah ini beda lagi. Ya cium tangan karena dia orang yang Sugiharto ya. Saya punya santri namanya Sugiharto. Mohon maaf ya kalau ada kesamaan. Ya, awalnya saya nggak sadar. Saya tanya Sugiharto. Orang dia anak Palu. Oh, kamu kok namanya kejawa-jawaan gitu? Sugi itu kaya, Harto harta ya betul ya? Sugiharto ya. Sugiharto. Nah, orang itu cium tangan karena Sugihartonya, karena kekayaannya, karena dunianya, atau karena jabatannya. Ya. Wah, ini ono capres cawapres berkunjung nang masjid Al Mustaqim, ya berkunjung, ya cium tangannya walak-wali, ya cium tangannya. Kenapa? Apakah dia orang yang zuhud? Mereka orang yang zuhud, orang yang alim, orang yang wara, orang yang memiliki keilmuan, atau orang yang ahli ibadah? Ternyata belum termasuk dari kategori semacam ini. Ya, maka lebih baik tidak perlu sampai mencium tangannya. Apalagi yang ibu-ibu, ya, bukan karena nggak ada capres dan cawapres yang perempuan, bukan mahramnya kan, kecuali hanya keluarganya yang mahramnya mungkin. Jadi nggak perlu sampai kemudian ibu-ibu itu ya ketemu misalnya ya di pasar, di mall, di jalan ketemu capres, cawapres, caleg-caleg itu ya, kemudian sampai cium tangannya segala. Hakata. Tapi para jamaah, maka kalau kita salaman dengan orang yang seperti ini, maka hukumnya makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai. Hakata. Al-Mutawalli bahkan mengatakan tidak boleh, dan dia dengan halus mengisyaratkan, bahkan dengan halus dia mengisyaratkan hukumnya adalah haram. Dari Zari' radhiyallahu an, dulu ia pernah menyertai rombongan Abdul Qais. Ia berkata, "Faja'alna natabadaru min rawahilina fatuqabbila yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlah." Maka kami pun berlomba-lomba dengan segera dari kendaraan kami, lalu kami mencium tangan dan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tangan dan kaki Nabi itu dicium oleh para sahabat Rasulullah yang ikut menyertai rombongan beliau. Nah, ini ya, ini salah satu dalil ibu bapak tentang kesunahan mencium tangan orang yang tadi itu disebutkan, yaitu orang
yang terkenal karena kezuhudannya, kesolehannya, keilmuannya, kemuliaannya, kemampuannya memelihara diri dan yang semisal dengan itu semua, ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, ini salah satu dalilnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang sebuah hadis, ya. Ia berkata, fadanauna yakni minan nabi sallallahu alaihi wasallam fagabbalna yadahu. Maka kami mendekat kepada Nabi, lalu kami mencium tangannya. Ya, jadi para jamaah, ini ya dalil kesunahan mencium tangan, lebih-lebih mencium tangan kedua orang tua kita. Jangan sampai ada seorang pun di antara umat Islam, di antara kita ini, yang kalau sama gurunya cium tangannya wolak-walik, ya, sampai cancel itu tangannya gurunya itu, saking diwolak-walik, ya, sampai umbelin nempel nang tangannya gitu ya. Tapi ambil wong tua ini biasa-biasa saja. Kayak orang Malang bilangnya asaib ajas gitu ya, biasa-biasa saja. Ya, sama kiainya dia cium tangan luar biasa hormatnya. Tapi sama orang tuanya, ayah dan ibunya, ya dia cium tangannya seperti tidak ada semangat. Itu tidak boleh seperti itu. Sama orang tuanya harus lebih semangat lagi. Sama orang tuanya harus lebih takzim lagi. Ya. Karena apa? Mohon maaf, ya, tidak ada nilainya sikap hormatmu, ya, gitu ya. Kalau sama orang lain yang seperti itu, sikap hormatmu kepada selain orang tua, jikalau engkau tidak memberikan sikap yang sama atau bahkan lebih terhadap kedua orang tua. Setelah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka yang ketiga kita hormat kepada orang tua. Ini posisinya ketiga, Pak, ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya. Allah telah menetapkan perintah kepada kalian agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan telah memberikan ketetapan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah iman dan tauhid adalah hormat kepada orang tua kita. Kata. Baik para jamaah rahimakumullah, jadi ini adalah salah satu sikap yang harus kita miliki, ya, dan usahakan kalau cium tangan itu dibiasakan. Jangan, ya sebenarnya tidak ada masalah sih, tidak ada harus ketentuan cium tangan itu seperti, ya ada. Cuma mungkin lebih enaknya itu cium tangan di hidung, lewat hidung kita. Jangan cuma nempel nang pipi gitu ya, titik mana yang titik, kadang-kadang juga nggak sampai nempel, ini tok gitu, nggak sampai nempel. Jadi usahakan ya dicium dengan hidung kita, ya. Jadi lebih seperti itu, sama Allah harus lebih. Misalnya sama guru kita, kiai kita cium tangannya, gitu ya. Sama orang tua lebih full lagi, gitu ya. Sama kiai, gitu ya. Misalnya sama orang tua lebih disedot lagi lah. Kenapa? Tabarruk, cari berkah, ngalap berkah. Ya, jadi ibu bapak seperti itulah, ya. Para salaf kita itu mengajarkan seperti itu. Ya, sampai kemudian dikatakan bahwa ketika haul di Solo kemarin tuh, haulnya Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Duror di Solo. Kapan hari itu? Seminggu yang lalu, ya. Itu kan managibnya itu diceritakan bahwa beliau ini semasa hidupnya sangat takzim kepada ibunya, karena orang ayahnya sudah lebih dulu wafat. Yang ada ketika itu ibunya, sangat takzim luar biasa, sehingga banyak dikatakan bahwa beliau ini mendapatkan magom yang mulia, kedudukan yang tinggi itu berkat dari ibunya.
Subhanallah. Ini dan memang terbukti para jamaah berkat ibu ya, insya Allah seseorang itu akan bisa mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bayangkan sudah wafat ratusan tahun silam. Kalau nggak salah itu haul yang ke-112 kalau nggak salah ya. Ya, sudah sahabat lebih wafatnya. Tapi coba ya yang memperingati kemangkatannya itu sampai 5 kilometer itu sudah full manusia itu. Sudah nggak bisa 5 kilometer dari berbagai arah ya. Itu full manusia. Ya. Nggak kenal, apakah kenal Habib Ali Habsyi? Nggak kenal. Satu abad yang lalu kok. Saya nggak kenal, jenengan nggak kenal juga. Nggak kenal. Ya, kita nggak kenal. Ya. Maka para jamaah rahimakumullah, ini yang saya kok bisa datang tuh kenapa? Ini barangkali kita husnudzon. Ini berkat ibunya yang ridha kepada anaknya sehingga diangkat derajatnya. Allah yang menyampaikan ilmunya ke seluruh penjuru tanah air, bahkan sampai luar negeri ya. Dari Malang, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Kalimantan, Sumatera, Malaysia, Singapura, dari Yaman juga ada yang datang, macam-macam para jamaah. Dan kita nggak ada yang kenal beliau, nggak ada yang tahu. Tapi Masya Allah, Allah sampaikan ilmunya, Allah sampaikan kemuliaannya. Ibu bapak, maka yang masih punya orang tua, ayo kita lebih sayangi lagi, lebih kita hormati lagi. Ya, salah satunya dengan kita mencium tangannya. Hakadha. Adapun ciuman seseorang kepada yang masih kecil atau saudaranya ya, di pipi karena kasih sayang dan rasa dekat, maka hukumnya juga sunnah ya. Jadi ciuman seseorang kepada yang masih kecil atau saudaranya ya, mencium pipinya gitu ya, itu juga hukumnya adalah sunnah. Ada banyak hadis yang sahih dan masyhur menunjukkan kesunahan, baik anak itu laki-laki atau perempuan. Demikian pula ciuman seseorang kepada anak temannya. Ya, misalnya ada saudara kita, teman kita baru lahiran anaknya, iya ya, baru dapat amanah berupa anak, terus kita datang ke sana, kita memberikan ucapan selamat, kita doakan, juga disunnahkan untuk menciumnya, hakada. Ya, menciumnya, tapi tentu saja para jamaah ya, karena ini adalah anak kecil, maka kita harus bisa mengontrol ya, untuk sampai diwambung sampai meret gitu ya, penyet-penyet anaknya, atau kalau memang kita bersin atau kita masih kurang fit ya jangan. Ya, artinya kita bisa mengondisikan lah ya, misalnya kita mau sambang anak bayi gitu ya, kita gosok gigi dulu, bersiwak ya, yang bersih mulutnya, baru kemudian kita mencium. Jangan bau rokok, bau bawang putih, bawang merah, bawang lanang, bawang wedok dan sebagainya, kemudian kita gak bersih-bersih, ujuk-ujuk sambang ngambungi pipi ini sampai bayi ini nangis gitu ya. Ya ini insya Allah nggak ada seperti itu. Tapi ini perlu kita sampaikan ya, artinya kadang-kadang orang itu nganggep gak popo koyok kemenyek, kok diatur koyok kemenyek ae, koyok opo ae. Enggak, memang perlu. Ya perlu, karena bagaimanapun juga ya, ini juga untuk keselamatan semua pihak, lebih-lebih untuk seorang bayi. Adapun ciuman dengan syahwat ya, maka hukumnya adalah haram ya. Ciuman dengan syahwat berdasarkan kesepakatan para ulama, baik yang mencium itu ayahnya, ini sudah disebutkan Pak, atau yang lainnya ya. Ini naudzubillahi min dzalik ya, naudzubillah min dzalik ya. Kita sudahlah, saya nggak akan menyampaikan panjang kali lebar lah kepada jenengan. Bapak banyak kasus seperti ini kan ya, pagar makan tanaman, naudzubillah min dzalik. Bahkan memandangnya dengan perasaan syahwat itu pun haram, walaupun itu adalah ayahnya atau bukan keluarga dekat. Ya.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, "Gabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali wa 'indahu al-Agra bin Habis at-Tamimi. Faqala al-Agra, inna li 'ashratan min al-walad ma gabbaltu minhum ahadan." Fanadhara ilaihi Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, "Man la yarham la yurham." Ya. Nabi itu pernah dilihat oleh seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Apa yang dia lihat? Nabi mencium cucunya Al-Hasan, putra Sayyidina Ali, dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dicium oleh Nabi. Aqra ini ketenggengen, Pak. Ini bahasa Yahudi, ketenggengen. Ya, ketenggengen kok Nabi mencium Hasan cucunya. Lalu Aqra ini nyeletuk, Pak, Bu. Nyeletuk, kata Aqra, "Ya Rasulullah, saya punya 10 anak. Gak pernah 10-10-nya itu satupun yang aku cium di antara mereka." Ya, ini barangkali ketika itu, Pak, mungkin kebiasaan mencium anak, mencium cucu ini kebiasaan yang kemayu mungkin. Apa kemayu itu, Pak? Bukan apa? Tidak jantan, tidak garang. Harusnya itu gak usah cium-ciuman, sudah wis yang garang, sing jantan lah gitu lah. Laki kok nyium anak, ge opo wis ajarono anak itu sing yang kuat-kuat lah, hal-hal yang bersifat kekerasan, kekuatan. Kalau cium-cium itu menunjukkan kemayu, anak dimanja. Barangkali paradigma yang berkembang di zaman jahiliyah, itu ya, Pak ya. Ya. Akhirnya Nabi Muhammad merespon, Pak. Langsung Nabi merespon dengan mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak pantas untuk disayangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ibu bapak, ini barusan saya teringat ada pernyataan seorang psikolog yang mungkin ibu bapak sering pernah mendengar, namanya Elie Risman, ya. Elie Risman, beliau seorang psikolog tenar tanah air kita ini. Beliau itu pernah mengatakan di antara sebab anak ada yang sampai terlibat dalam narkoba. Ya, ini perlu kita simak baik-baik karena kurangnya kasih sayang di tengah keluarga dari orang tuanya. Bapaknya, saya tidak mengatakan panjenengan nggak usah kerja, atau ibunya, atau enggak. Di sini kita sama-sama introspeksi diri. Kita bisa mengondisikan diri kita masing-masing. Orang tuanya ya sibuk bekerja, ibunya juga sama sibuk menjadi ibu karir. Tapi anaknya dipenuhi, Pak, kebutuhan fisiknya, keperluan lahirnya dipenuhi, HP, laptop, komputer, apalagi zaman sekarang ya. Ini beliau mengatakan belasan tahun yang lalu, Pak, mengatakan, Pak, apalagi sekarang ya, HP, laptop, ya, sepeda motor mungkin, bos dipenuhi, kemauannya dipenuhi, tapi tidak dipenuhi kebutuhan akan kasih sayang. Ya, termasuk apa? Termasuk dianjurkan kita orang tua itu, terutama yang masih kecil-kecil ya, itu ketika akan tidur kita cium keningnya anak kita, pipinya, seperti itu. Ini akan memunculkan hubungan emosional yang kuat, ya, sehingga anak itu merasa dekat dengan orang tuanya. Yang kalau ada apa-apa di luar, curhatnya itu nggak di medsos, curhatnya nggak kepada orang asing yang baru dikenal. Yang akibatnya kalau curhat di medsos kepada orang asing, apa yang terjadi, Pak? Digawa. Ada nggak seperti itu kasusnya? Dibawa. Kenapa? Dia merasa asing dengan orang tuanya.
Padahal mudah loh Pak menjadi orang yang gak asing Pak. Di antaranya kata Isman itu adalah berikan ciuman hangat kepada anak. Ya, berangkat sekolah dicium. Ketika nganter di depan pintu sekolah sudah nyampe gerbang sekolah akan masuk baru nyampe sepeda motornya turun dicium.